Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Menanggapi wabah virus COVID-19, saat ini Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega Ngesrep telah menyiapkan ibadah live streaming secara online. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan jemaat sebelum mengikuti ibadah streaming secara online. Persiapkan diri untuk beribadah dengan berpakaian rapi dan sopan, sama seperti mengikuti ibadah di gereja. Lalu, duduklah dengan nyaman dan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Mari siapkan hati sebelum ibadah live streaming dimulai, sama seperti saat ibadah di gereja. Jemaat dihimbau untuk tidak makan dan minum selama ibadah berlangsung. Ikutilah liturgi selama ibadah berlangsung, sama seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Jemaat tetap bisa memberikan persembahan melalui transfer atau menyiapkan amplop persembahan yang akan dibawa pada waktu datang kembali ke gereja. Ikutilah seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Simak informasi terupdate mengenai GBT Kristus Alpha Omega Ngesrep melalui web dan sosial media yang sudah tersedia. Mari siapkan hati dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum memulai ibadah pada hari ini, saya Karin akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Guntar Maniku yang telah melayani ibadah pada hari ini dengan tema Hidup oleh Iman, Kesusahan Diubah Menjadi Sukacita dalam Kekurangan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Pengumuman selanjutnya, jemaat tetap bisa memberikan persembahan melalui transfer via bank untuk persembahan umum, pembangunan, dan perpuluhan, dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBT KAO Ngesrep. Jemaat juga bisa memberikan persembahan melalui amplop persembahan GBT KAO Ngesrep atau menyiapkan amplop persembahan dari rumah, kemudian dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan gereja setiap hari selama jam kerja pukul 8 pagi hingga 4 sore. Atau jemaat dapat menyerahkan amplop persembahan saat ibadah di gereja sudah aktif kembali. Bagi jemaat dari gereja lain yang mengikuti live streaming, silahkan memberikan persembahan ke gerejanya masing-masing. Pengumuman selanjutnya, bagi orang tua yang memiliki putra-putri usia batita hingga kelas 6 SD, mari arahkan putra-putrinya untuk mengikuti program Superbook secara live streaming melalui channel YouTube Superbook Indonesia setiap hari Minggu pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, ibadah Raya Minggu 31 Mei 2020 dilaksanakan secara online dimulai jam 8 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah akan kami informasikan lewat media online gereja seperti WA Group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama melalui streaming ini sama-sama dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita mau berdoa supaya pujian kebenaran firman disampaikan dalam ibadah online kita. Tuhan turut bekerja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, karena kasih karuniamu di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam situasi kondisi keadaan kami tetap boleh memuji dan menyembahmu. Walaupun dalam keterbatasan ruang dan waktu. Melalui sarana dalam nama Tuhan Yesus, tapi kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas.
Oleh karena itu kami mau memulai ibadah ini. Mari Tuhan Yesus berkati kami yang melayani melalui pujian, melalui musik, melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami yang di rumah masing-masing, yang mendengarkan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera, kegembiraan dari Tuhan juga ada dalam kehidupan mereka. Dalam ibadah pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus, kami akan memulainya dan menyerahkan. Pakai kami semua. Yang dalam melayani maupun yang mendengar di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, menyembah dan mengagungkan-Mu dalam ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada, di rumah kita tetap ibadah. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, memuliakan Tuhan supaya iman kita bertambah di dalam Dia. Kita akan mengawali pujian kita, mengawali ibadah kita dengan membuka hati supaya pujian dan penyembahan kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Amin, haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada, Kau ada, haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupmu, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu, semua rencanamu, Tuhan, namun aku tetap percaya dan pun memandang hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. walau ku tak dapat Tak dapat berharap atas kenyataan hidupmu, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Oh haleluya, kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Allahku, Allah yang hidup, Allah yang maha besar, Allah yang maha tahu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. 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 Oh, walaupun kami tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hati kami tetap memandang kepadamu. Walau ku tak dapat melihat Amin. Terima kasih Tuhan. semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada
untukku. Haleluya, puji Tuhan, kita punya Allah yang hidup. Dia selalu menuntun dan memimpin jalan kita. Dan sungguh dialah yang menjadi sahabat kita, menjadi kekasih kita. Kita berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Kita akan pujikan pujian dengan satu iman yang sungguh-sungguh kepada Dia. Ketika hari yang terindah itu kita bertemu dengan Tuhan, maka sungguh indah walaupun kita berjalan di atas gelombang. Haleluya. Hari yang terindah. Amin. Nyanyikan dengan sukacita. Hari yang terindah. Amin. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya diri jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Di mana saudaraku? Di hatiku Aku cinta ku cinta padanya. padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu
kita berjalan bersama dengan Tuhan, terasa begitu indah. Itu sebabnya biarlah kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena dialah yang menjadi penolong kita. Dialah yang selalu bersama dengan kita untuk berjalan dalam dunia yang penuh dengan kesulitan. Hati kita biarlah kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan inilah yang kupunya. Hati seorang hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Setiap hamba Tuhan biarlah sembah Tuhan. Biar hatimu memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Bapak. Shalom, haleluya. Kita akan mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita mau berdoa supaya Tuhan memimpin kita di dalam pengajaran firman Tuhan. Dalam kebingungan dan kegelisahan, sukacita Tuhan akan mengubah hidup kita.
Bapa dalam kerajaan surga, kami minta pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami semua yang mendengarkannya. Biarlah firman Tuhan ini firman Tuhan yang berkuasa, mengajar, menegur, memperbaiki tingkah laku kami, sehingga melalui firman-Mu kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, berkati hamba, berkati kami semua yang mendengarkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, kita ingin belajar pada hari ini tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Habakuk. Pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Temanya adalah hidup oleh iman. Kesusahan akan diubah menjadi sukacita dalam kesukaran. Habakuk adalah seorang nabi, tapi dia unik. Dia bukan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umat, tapi Habakuk firman ini adalah mengisi curahan isi hatinya kepada Tuhan. Karena apa? Pasal 1, Habakuk melihat dan mengalami kesusahan. Sebagai hamba Tuhan dia mengalami kesusahan dengan apa yang dia lihat, apa yang dia alami yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan bangsa Israel. Itu disebut di dalam pasal 1 Habakuk ayat 2 sampai ayat 4. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman. Ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk sedang mengalami kebingungan dan kegelisahan. Karena dia melihat bagaimana hidup anak Tuhan hidup dalam kesusahan. Sehingga dia mulai bingung dan gelisah. Tetapi puji Tuhan, dalam kebingungan dan kegelisahan, dalam pasal 2, Habakuk mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mencari apa yang Tuhan inginkan dalam kesusahan yang dia lihat dan dia alami. Pasal 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Pasal 2 Habakuk mengutarakan bagaimana dia mengambil keputusan untuk mencari apa yang Tuhan firmankan. Dan akhirnya di dalam pasal 2 ayat 4, Tuhan berfirman kepada Habakuk. Pasal 2 ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tuhan berfirman kepada Habakuk dalam kebingungan, kegelisahan dan kesusahan. Bahwa orang benar akan hidup oleh imannya, oleh percayanya. Karena kebenaran firman Tuhan inilah dalam kesusahan yang dialami oleh Habakuk diubah menjadi sukacita dalam kesukaran. Pasal 3 ayat 17 sampai ayat 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sukacita dalam kesukaran. Masalah, persoalan, kesusahan yang dialami Habakuk tidak selesai. Tapi yang diubah waktu Habakuk mencari Tuhan adalah hatinya. Apapun yang terjadi,
Walaupun kesukaran tetap ada, itu digambarkan seperti pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, kesusahan, kesulitan tidak diubah. Namun Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Inilah hidup orang percaya oleh iman. Iman kita bisa menjadikan kesusahan menjadi berkat. Amin. Tapi hidup dalam iman juga bisa membuat kita, kesusahan tetap harus kita alami. Tetapi dalam kesusahan, dalam kesukaran, ada sukacita yang dari Tuhan karena kesukaran yang kita hadapi. Inilah yang harus dimengerti. Inilah yang kita ingin pelajari pada hari ini. Hidup oleh iman, kesusahan diubah menjadi sukacita dalam kesukaran. Seluruh dunia dan bangsa Indonesia dengan COVID-19 pasti mengalami kesusahan. Semua mau berdoa supaya dilepaskan dari COVID ini. Tetapi jika seandainya COVID ini tetap berlangsung terus-menerus. Bagi anak-anak Tuhan, kalau kita hidup oleh iman, apapun COVID tetap berlaku. Kita tetap ada sukacita dalam kesukaran. Mari kita mau belajar bagaimana hidup oleh iman. Kita tetap memiliki sukacita dalam kesukaran. Ini disebutkan hidup oleh iman. Apa yang disebut dengan iman? Iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Perhatikan ayat-ayat ini. Ini yang disebut dengan iman. Ini yang disebut dengan percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang menjadi dasar yang selalu kita harapkan bagi orang yang beriman adalah firman Tuhan. Jadi iman adalah firman Tuhan yang menjadi dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dan yang kedua disebutkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Kembali lagi firman Tuhan. Jadi iman adalah dasarnya firman Tuhan. Buktinya adalah firman Tuhan. Jadi kalau orang hidup oleh iman, berarti hidup percaya dan mempercaya firman Tuhan, apapun situasi dan kondisi kita. Jadi kalau orang berkata, saya percaya Tuhan menolong saya. Dasarnya apa? Firman Tuhan yang mengatakan. Buktinya Tuhan menolongmu apa? Firman Tuhan yang berkata. Itu iman. Iman bukan keinginan kita. Iman bukan harapan kita. Iman bukan apa yang kita mau Tuhan lakukan. Tapi iman adalah apa kata firman Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi orang yang beriman dasarnya firman Tuhan. Buktinya firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan iman. Tapi sering kali kita berpikir yang namanya iman selalu yes, yes, yes. Iya, iya, iya. Oh, bisa betul terjadi. Kesusahan menjadi berkat, amin. Tapi kalau kesusahan tetap susah walaupun engkau beriman. Kita sudah mulai bingung dan gelisah. Tapi orang beriman, percaya kesusahan bisa diubah menjadi berkat. Tapi dalam kesusahan pun bisa diubah. Apapun yang terjadi, ada sukacita di dalam kesukaran. Kesusahan tidak membuat hidup kita susah. Tetapi ada sukacita. Itulah iman. Mari, sidang jemaat yang kekasih. Janganlah iman kita iman seperti klinik. Yang dasarnya dasar keinginan. Kita mau Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Dasarnya percaya Yesus. Berarti itu pemaksaan. Tapi iman jelas di sini. Iman adalah dasarnya firman Tuhan. Buktinya firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang beriman.
tidak ada yang mustahil. Kalau orang dalam kesukaran, susah sukacita. Tapi anak Tuhan hidup orang beriman dalam kesukaran, sukacita. Bagi orang mustahil, bagi anak Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari dalam kondisi sekarang, kita mungkin mengalami kesukaran. Tapi tidak boleh hilang sukacita dari Tuhan. Jangan hilang damai sejahtera dari Tuhan. Karena kalau kita hidup oleh iman, harus dibuktikan sukacita dalam kesukaran. Seperti Habakuk tadi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Sekarang mari kita lihat bagaimana yang disebut dengan hidup oleh iman. Kalau kita sudah mengerti tadi yang namanya iman, sekarang bagaimana kita hidup oleh iman. Ada 3M yang dimana kita hidup oleh iman. Kesusahan diubah menjadi sukacita dalam kesukaran. Yang pertama, dalam kesusahan yang kita alami, marilah kita memikirkan apa kata firman Tuhan terhadap apa yang saya alami. Habakuk pasal 1 waktu dia mengalami kesusahan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia memikirkan apa kata firman Tuhan terhadap apa yang dia alami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang kita alami tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita alami, apa yang akan terjadi. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Dia tidak kaget kalau saat ini kita mengalami masalah, persoalan, dan pergumulan. Dia tidak kaget. Karena kita adalah milik Tuhan, kita kepunyaan Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada kebetulan. Itu Tuhan izinkan dan Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, marilah waktu kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, mengalami sesuatu yang menyusahkan, marilah kita memikirkan apa yang Tuhan katakan terhadap apa yang saya alami. Apa yang Tuhan katakan waktu saya kekurangan uang. Apa yang Tuhan katakan waktu saya mengalami sakit penyakit. Apa kata firman Tuhan terhadap apa yang saya alami saat ini. Jangan mengeluh. Jangan datang dengan membuat laporan. Tuhan, saya susah. Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Ini langkah pertama. Kalau kita mau hidup oleh iman. Apapun yang terjadi. Apapun yang kita alami. Berpikirlah. Apa kata Tuhan saat saya mengalami masalah ini. Apa kata Tuhan. Itulah yang dilakukan Habakuk. Dalam pasal 1. Dia mengutarakan hati dan dia menunggu apa kata Tuhan. Hiduplah apa kata Tuhan. Bukan hidup apa kata situasi dan kondisi. Yang kedua. M yang kedua. Kalau kita sudah tahu apa kata Tuhan. Yang kedua. Marilah kita menanyakan. Apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam masalah persoalan yang kita hadapi ini. Jangan minta Tuhan tolong, Tuhan pasti tolong. Jangan berdoa Tuhan berkati aku, Tuhan pasti memberkati kita. Tapi dalam masalah persoalan problemmu, tanya apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk saya lakukan dalam kondisi saat ini. Kesusahan. Habakuk pasal 2. Dia berkata,
Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Mari, COVID semua pasti akan susah. Tapi mari kita bertanya apa yang harus kita lakukan dalam kondisi, situasi sekarang. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kondisi saat ini. Jangan terbalik, seringkali kita mau. Apa yang Tuhan harus lakukan dalam kehidupan saya kondisi ini. Seringkali orang berkata yang beriman adalah Tuhan akan melakukan apa yang saya inginkan dalam kondisi ini. Tapi hidup orang yang beriman adalah apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan dalam situasi, kondisi, kesusahan ini. Haleluya. Mari dalam saat ini tanya apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan puji Tuhan, Habakuk, Tuhan jawab. Apa yang Tuhan inginkan? Hidup oleh iman. Dalam kondisi saat ini sudah hampir 1 bulan. Engkau tahu apa yang Tuhan inginkan kamu lakukan? Apakah itu sudah mendapatkan apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam usaha bisnis, dalam komunitas kita dengan kondisi yang terbatas ini? Mari menanyakan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Dan yang ketiga, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oh, manakala kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan percaya, akan ada sukacita. Akan ada sukacita yang luar biasa. Sukacita inilah yang akan mengubah kehidupanmu. Inilah hidup oleh iman. Yang ketiga, mari kita melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya kepada kita. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita masing-masing bertanggung jawab untuk hidup oleh iman. Apa yang dialami oleh Habakuk, itu juga yang kita alami saat ini. Apa yang terjadi di Habakuk, itu juga terjadi dalam hidup kita saat ini. Tapi apa yang dilakukan Habakuk, harus juga yang kita lakukan hari ini. Hiduplah oleh iman. Memikirkan apa kata firman Tuhan terhadap apa yang saya alami. Kedua, menanyakan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kondisi saat ini. Dan yang ketiga, kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Apa yang Tuhan inginkan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Lakukan terus. Manakala kita melakukan kebenaran firman Tuhan, akan ada damai sejahtera, sukacita. Mungkin masalah persoalan Tuhan tidak lepaskan. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita. Itu mujizat luar biasa. Berkat Tuhan bukan hanya uang materi. Tapi damai sejahtera, kesehatan, sukacita. Itu mujizat yang luar biasa. Mari anak-anak Tuhan dalam kondisi ini buktikan bahwa hidup kita hidup oleh iman. Adakah sukacita di dalam rumah tangga kita? Adakah sukacita di dalam pekerjaan kita? Adakah sukacita di dalam ekonomi kita berkurang daripada bulan-bulan yang lalu? Dan sukacita dalam kesukaran itu karena hidup oleh iman. Oleh karena itu saya percaya. Hidup oleh iman. Kesusahan akan diubah menjadi sukacita dalam kesukaran seperti Habakuk. Haleluya. Terus semangat dan semangat terus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita responi firman Tuhan dengan kita berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Sehingga apapun yang terjadi yang kami alami, Engkau tahu dan Engkau izinkan.
di dalam kondisi dunia, bangsa Indonesia, dan kami pribadi, keluarga kami dengan kondisi COVID ini. Kami mengalami kekurangan, kami mengalami masalah dan persoalan. Tapi kami bersyukur, Yesus Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dengan pelajaran hidup Habakuk, itu boleh terjadi dalam hidup kami. Hidup oleh iman. Kesukaran yang Engkau izinkan tidak menghilangkan sukacita. Kesusahan yang Engkau izinkan tidak akan cepat berlalu. Tapi sukacitamu dalam kesukaran selalu ada dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anak-anakmu yang mendengarkan firman ini hidup oleh iman. Hidup karena firman Tuhan. Buktinya kita akan diberkati karena firman Tuhan. Oleh karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sukacita dalam kesukaran ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan, rumah tangga mereka, pekerjaan. Sehingga kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah masalah persoalan dunia ini. Kami menjadi terang. Dan bahkan ada kesempatan untuk kami memberitakan Injil. Karena ada sukacita yang luar biasa. Orang dunia boleh gelisah, bingung, cemas. Tetapi kami sukacita. Seperti Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon zaitun mengecewakan. Kesukaran, aku akan bersorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong kami. Di dalam melakukan firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami mau akhiri firman Tuhan. Dengan berkat daripadamu. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran. Kasih sayang yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Mati, bangkit, naik ke surga. Mencurahkan Roh Kudusnya atas kita sekalian. Menyertai, menaungi dan melindungimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Penyertaannya menjadikan apapun yang kita kerjakan dalam situasi kondisi berhasil. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Shalom, shalom.